semalam penuh. Jadi pahala sholat subuh dengan berjamaah di masjid itu sama dengan pahala orang sholat semalam. Man sholat sholatal isya, ya, barang siapa yang mengerjakan sholat isya fi jama'atin, dalam jamaah di masjid itu, faka'an nama nifsu laila kullu, sama dengan separuh malam. Maghrib separuh malam. Jamaah zuhur itu lebih baik dari, ya, lebih utama, lebih besar pahalanya dari mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Coba, itu semua hadisnya muttafaq alaih. Ada yang pernah melaksanakan sholat malam 1000 rakaat? Pahala sholat zuhur bersama di masjid lebih besar, lebih baik, lebih utama daripada sholat malam 1000 rakaat. Tapi zuhur masjidnya sepi. Karena orang tidak ngerti tentang keutamaannya. Bahkan lebih keras lagi Rasulullah mengatakan, inna asqala sholah halal munafikun as-sholatul isya wa sholatus subah. Nah, ini ya. Sungguh paling berat bagi orang munafik itu mendatangi sholat berjamaah itu di waktu isya dan subuh. Jadi kalau ada orang yang merasa isya dan subuh itu berat untuk berjamaah ke masjid, yaitu ada anasir kemunafikan masih ada di dalam hatinya. Kalau ini sabda Nabi loh ini, inna asqala sholah alal munafikun. Sekiranya orang munafik itu mengetahui pahala sholat di kedua waktu tersebut, pastilah mereka mendatanginya walau habwan, meskipun harus dengan merangkak. Jadi kalau orang ngerti pahalanya berjamaah di masjid di waktu isya dan subuh, meskipun merangkak, dia akan datang. Kalau tahu pahalanya, tahu keutamaan. Aina aqimis shalah. Lah sekarang bagaimana tugas pengurus masjid agar masyarakat itu bisa memakmurkan masjid dalam aspek aqimis shalah. Kalau bagi kita jamaah harus memahami tuntunannya. Oh, itu keutamaannya yang sangat besar. Ya, sangat besar. Maka kalau ada orang Islam sejak balik sudah sholat dengan tertib 5 waktu tapi tidak pernah berjamaah di masjid, meninggal umur 75 tahun misalnya, dengan orang yang baru mulai sholat setelah pensiun umur 60 tahun, meninggalnya juga 75 tahun tapi selalu berjamaah 5 waktu di masjid, ini jauh lebih mulia dan utama mereka yang sholatnya cuma 15 tahun tapi 5 waktu di masjid, karena subuhnya senilai semalam suntuk, isya maghribnya separuh, duhurnya lebih dari 1000 rakaat sholat malam. Sedangkan yang sholat sendiri di rumah satu, meningkatnya sangat sedikit. Belum lagi dalam sholat berjamaah itu Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, maka imam dan seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Jadi tidak dinilai satu-satu dalam sholat jamaah itu. Secara jama'i oleh Allah dilihat. Makanya kalau kita itu sholat ikut berjamaah masbuk misalnya, ya, itu bacaan imam meskipun kita tidak sempat mengikuti sudah menjadi bacaan makmum.
Maksudnya apa? Nah, kita kalau terlambat kan tidak baca takbiratul ihram bersama imam, kita tidak baca apa? Iftitah, ya. Tidak kemudian ketika kita nyaur itu baca iftitah, kan tidak. Tapi iftitahnya imam sudah menjadi iftitah kita. Kalau kita datang imam sudah rukuk, kita datang selama imam belum mengangkat kepalanya dari rukuk, kita belum terlambat. Jadi ketika imam masih rukuk, kita datang menyusul rukuk, Samiallahu liman hamidah, kita belum terlambat, belum masbuk. Fatihahnya imam sudah berdiri, Fatihahnya makmum semuanya. Itulah keistimewaan sholat jamaah. Maka kalau imamnya khusyuk, semuanya dicatat khusyuk. Kalau sholat sendiri mencari khusyuk sangat sulit. Nah, bagaimana kalau imamnya tidak khusyuk? Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat ada nggak salah satu di antara makmum yang khusyuk sholatnya. Kalau ada satu saja makmum yang khusyuk sholatnya, maka seluruh makmum dan imam dicatat juga khusyuk sholatnya. Masya Allah. Kalau tidak ada seorang pun makmum yang khusyuk, imamnya juga tidak khusyuk, pahala sholatnya dilipatkan 27 derajat. Itu sekurang-kurangnya. Maka sangat beruntung mereka ini yang terbiasa sholat berjamaah 5 waktu di masjid, syukur sejak muda, sejak sehat. Karena nanti ketika Allah memberikan ujian kepada seseorang dengan sakit, tidak bisa berjalan ke masjid, bahkan tidak bisa bangun, tapi kalau itu sudah punya kebiasaan sholat jamaah, tetap oleh Allah kebiasaannya dianggap berlaku, dijalankan. Ini dalam surah At-Tin dijelaskan, "Tsumma radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairun mamnun." Nabi menjelaskan dalam hadis bahwa ya, orang-orang yang kemudian diturunkan oleh Allah, tsumma radatnahu asfala safilin, ya, karena dia tidak bisa melakukan lagi kebaikan. Tapi orang yang beriman dan berbuat baik, jadi selama dia sehat, selalu berjamaah, dia sehat mengerjakan sholat malam, dia sehat mengerjakan sholat duha, maka ketika dia tidak bisa apa-apa, sakit, oleh Allah dicatat dia tetap mengerjakan kebiasaannya itu. Ini yang dimaksud tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ini pahalanya Masya Allah. Jadi kalau kita punya kebiasaan beramal soleh di waktu sehat, beruntung sekali. Ketika kita sudah tidak sehat, oleh Allah diberi pahala sebagaimana ketika dalam keadaan sehat. Silahkan nanti dibaca tafsir surat At-Tin, ya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang membiasakan ketika sehat mengerjakan semua kesolehan, maka dalam keadaan sudah tidak mampu mengerjakannya, oleh Allah dicatat tetap mengerjakan kesolehan itu. Beruntung sekali orang yang mentradisikan, membiasakan berbuat soleh.